Lu tim Tuti apa tim Maria? Tim Maria. Gue lebih ke tim Tuti. Saya benci benar kepada perempuan yang bangun tinggi hari. Dalam libur apa salahnya? Yusuf menutupkan bibirnya ke atas bibir Maria. Dan dalam curahan cinta pertama... Tuh kan, kalau Rane emang paling cepet kan kalau nemuin yang kayak gitu-gitu. Wah, anjir. Maria sudah 2 hari tinggal di CBZ. CBZ kira apa ya? Nah, lu gak tahu kan? Hah? Gue tahu CBZ itu RSCM kan. Ketika lu baca buku ini, sama gak ketika lu baca novelnya Dylan? Sama menurut gue. Tes 1, 2, 3. Oke, siap semuanya? Lu belum apa-apa udah ngeluh, Tok. Hidup emang susah, Tok. Udah direkam nih. Gak apa-apa. Kan gue pakai wireless kan, bawa HP kan, gue gak pakai. Awas lu ya kalau lagi rekaman terus lu di kamar mandi ketahuan lo suara gemak lo. Ya, perlu flash dikit ya terlalu edit lah. Ya wes, apa kabar semuanya? Kita ketemu lagi di Kepo Buku. Apa kabar Om Toto di Singapura? Baik. Dan kita ketemu lagi di acara Bajak Kepo Buku. Kita ngebajak podcast sendiri. Ngobrol aja berdua. Steven, panggil dulu. Oh iya. Ambon. Di kopi ganti. Kopi ganti Ambon hadir. Asik. Alhamdulillah Steven akhirnya. Gimana Ambon? Lama kita gak ketemu nih habis lebaran. Iya, karena karena kesibukan dan rutinitas ya, jadi... Fen, jangan terlalu baik. Bilang aja Toto biangnya yang susah. Laga lu Fen pakai kesibukan. Gak seru kalau gak bertiga memang. Lu emang alasan aja lu bilang gua gak bisa ya udah di blow up. Oke, dan sesuai janji kita di episode sebelumnya dan sebelum-sebelumnya juga kita udah bilang bahwa kita pengen banget ngangkat novel-novel Indonesia klasik. Kan sekarang zamannya retro. Jadi kita juga mau ikut-ikutan retro gitu. Muka lu aja udah retro. Kecuali bukannya Steven ya. Nah, coba deh sekali-sekali nengok novel-novel klasik gitu. Dan novel klasik yang pertama kali akan kita bahas kali ini, dan ini pastinya bukan yang terakhir, adalah novel dari sastrawan angkatan Pujangga Baru. Siapakah dia? Sultan Takdir Ali Syahbana. Sultan Takdir Ali Syahbana. Ngomong-ngomong ya, kenapa gue ketawa tadi Steven bilang Jangan nggak setiap orang di generasi sekarang yang dengerin podcast ini gitu ya juga tahu Eng itu asalnya dari mana gitu. Jelasin toh. Jangan gue dong, justru gue nanya lu, gue mah nggak tahu. Itu istilah muncul dari iklan tahun 80-an. Masa 80-an bukan lebih lama lagi? Ntar dulu tuh. Kata Steven serius. Emang lu tahu istilah eng dari mana? No idea. Berarti lu tua. Kalau nggak salah Benyamin dulu ya gitu ya, iklan mobil. Betul. Kalau nggak salah itu iklan Mitsubishi. Zaman dulu apa namanya? Colt ya. Colt. Truk. Gitu. Nah dia ketika nyetir itu ngomong eng. Nah itu setahu gue itu pertama kali itu almarhum Benyamin yang bikin. Ngomong-ngomong soal eng yang istilah-istilah zaman dulu, di novel kita ini juga banyak istilah-istilah zaman dulu yang masih dipakai sekarang. Contohnya nih, salah satu novelnya Sultan Takdir Ali Syahbana, nanti silakan tebak atau nanti kita akan ceritain juga novelnya yang mana. Tapi ada istilah gini, spada. Ingat gak lo? Ada kan tokoh di salah satu tokohnya itu ketika masuk ke rumah, berkunjung ke rumah si ceweknya terus bilang spada. Lo tahu nggak spada dari kata apa? Nggak tahu gue spada. Steven tahu nggak? Itu dari bahasa Belanda bukan sih bang? Salah. Bahasa Indonesia ya? Bahasa Indonesia. Artinya? Jadi dulu tahun-tahun 30-an lah ya, sudah muncul kebiasaan bikin singkatan-singkatan. Misalnya Pak Bung Karno itu istilahnya berdiri di atas kaki sendiri gitu kan. Atau kata ini nih, bahwasanya. Itu ternyata singkatan dari bahwa sesungguhnya. Itu gue nemuin referensinya karena gue penasaran kan, spada ini gue pikir kayak Steven bahasa Belanda, ternyata itu bahasa Indonesia yang artinya siapa ada atau anybody home kalau bahasa Inggris. Iya lucu juga ya kalau dipikir. Siapa ada, spada gitu. Bangsa Indonesia itu dari dulu suka bikin singkatan ya. Sedikit nyinggung dulu lah, Sultan Takdir Ali Syahbana ya terkenal lah, misalnya Dian Tak Kunjung Padam, Tak Putus di Rundung Malang gitu ya. Tetapi
yang banyak dianggap sebagai novel yang paling legendaris dari Sultan Takdir Ali Syahbana ini adalah Layar Terkembang. Iya, betul-betul. Nah, itu yang akan kita ceritain ke teman-teman kali ini. Karena di zaman gue, itu Layar Terkembang ini salah satu novel yang wajib dibaca. Betul. SMP, SMA gitulah ya. Gue nggak tahu nih anak-anak sekarang, zaman lu masih ada nggak sih, Fen, disuruh baca novel klasik gitu, Fen? Waktu SMP, iya. Waktu SMP. Tapi SMA sepertinya nggak ada. Nggak ada ya? SMA bukannya ada sastra juga ya di dalam pelajaran bahasa Indonesia kan seharusnya ada ya? Enggak ya? Ada. Ada ya? Gue sih masih ingat Armin Pane, gue wajib resensi. Sultan Takdir Ali Syahbana, Marah Rusli, Hamka, itu wajib semuanya di resensi itu. Bahkan yang agak kekinian ya seperti N. Hadini itu juga dulu masuk loh. Iya, N. Hadini juga masuk. Ya, favorit gue malah N. Hadini, Sebuah Lorong di Kotaku itu salah satu buku yang sampai sekarang gue masih simpen novelnya gitu. Lu keren bagus, banget. N. Hadini itu bagus. Kapan-kapan kita bahas lah N. Hadini. Yoi, wajib. Cuman gue ini masalah judul ya, mesti lengkap ya. Gue kadang-kadang mikir kok banyak judul yang berhubungan dengan kapal ya. Lu kan itu perasaan nak totok saja itu. Perasaan karena mungkin jarang baca. Misalnya kayak ini kan Layar Terkembang ada hubungannya dengan kapal. Terus tenggelamnya kapal Van der Wijk. Gue kasih bocoran kapalnya benar-benar tenggelam ternyata. Terus goblok. Terus N. Hadini novelnya Pada Sebuah Kapal. Oh iya, Pada Sebuah Kapal. Hadini. Itu juga sering dibandingkan antara Layar Terbang sama Pada Sebuah Kapal nih gitu. Oke. Nah, sekarang kita ngomongin soal Sultan Takdir Ali Syahbana dengan Layar Terkembang. Kalau gue bilang Layar Terkembang ini adalah cerita mengenai pertentangan, bukan budaya ya, pertentangan alur pemikiran. Apa sih? Gue susah banget. Pokoknya gini, gue cuma bisa bilang gini, ada dua tokoh utama, yaitu yang satu namanya Tuti di novel ini, yang satu lagi namanya Maria. Yoi. Nah, dua orang ini punya pemikiran yang berbeda dari segi bagaimana mungkin ya wanita itu harus bersikap. Jadi kalau menurut gue, kalau Benang Merah ketika Sultan Takdir Ali Syahbana ini menulis ini, menurut gue dia ingin menggambarkan dua kubu ini gitu. Bagaimana sih seharusnya idealnya seorang wanita? Kalau menurut gue gitu ya. Aku lengkapi dulu ya. Ini cetakan pertamanya di 1936. Di edisi elektroniknya tuh 2021. Gue punya edisi terbitan Balai Pustaka asli nih. Asli loh. Foto ya ntar ya. Boleh. Buat cover podcastnya. Boleh. Lanjut, Fen. Kurang lebih hampir sama ya yang seperti diomongin Mas Toto. Tapi kalau bisa kita jabarin ya, ini kan termasuk dalam roman gitu ya. Roman. Dan susah nih. Kalau aku gali lagi pengertian roman nih, kalau misalnya Mas Toto butuh pengertian roman, aku udah cari nih di Ensiklopedia Sastra jilid 2. Dia takut ditanyain definisi sama Toto. Ini termasuk, jadi menurut lo novel Layar Terkembang ini termasuk roman. Roman. Ya? Roman. Roman tuh ini katanya Ensiklopedia Sastra terbitan CV Titian Ilmu nih. Cerita rekaan yang menceritakan kehidupan seseorang dengan segala suka duka yang dialaminya, mulai dari masa muda sampai akhir hayatnya. Nah, di dalam roman tuh senantiasa terdapat konflik kepentingan dan perkembangan jiwa pelaku utama yang berakhir dengan perubahan nasib atau perubahan watak pelaku utama cerita. Van, kalau gue guru sastra bahasa Indonesia, gue kasih lu nilai 100 sekarang juga, Van. Iya, karena ini kan nyontek di ensiklopedia. Tapi lu sudah melakukan tugas dengan baik, yaitu mencari rujukan. Research, referensi. Ya. Tapi seperti Toto tadi, kalau Toto kan dia lebih banyak melihat aspek emansipasi gitu ya. Peran perempuan di zaman modern. Kalau lu sendiri? Kalau saya sendiri, lebih ke menikmati prosa ini dari awal sampai akhir gitu. Dan menurut aku ini prosa yang indah ya Bang, karena kita diombang-ambingkan gitu ya perasaannya gitu ya, dengan segala lika-liku, dengan setting, dengan tempat yang disajikan sama sang penulis gitu. Meski di beberapa bagian ada sedikit
hal-hal yang mengganjal yang mungkin nanti bisa kita gali lagi gitu. Tapi gue ketika baca ini gue jadi inget Stephen. Kenapa? Jadi pengen ke Ambon gitu. Kok? Kan novel ini kan ada 2 sequel gitu kan. Ada yang di bagian pertama dibuka sama Tuti sama Maria jalan-jalan ke akuarium, bener ya? Iya, betul. Nah, terus di bagian kedua juga ada pertemuan Maria jalan-jalan sama Yusuf ke pasar ikan. Jadi gue dua-duanya berhubungan dengan ikan. Gue jadi inget Stephen. Ambonnya di mana, Bambang? Ambon kan banyak ikan nggak ya? Nggak gitu ya logikanya ya? Maaf. Maafin ya, Van. Maaf. Karena ini kan review sastra yang tidak serius. Tidak serius. Kalau dari versi gue tuh, gue lebih melihat ini mungkin lebih mirip Stephen ya. Dia sebagai sebuah roman gitu, kisah percintaan gitu ya, khususnya. Dan tokohnya itu yang utamanya itu ada 3. Satu Tuti dan Maria. Itu kakak beradik. Jadi Tuti itu kakaknya ya. Tolong koreksi gue kalau salah. Tapi dia ini seorang wanita yang pemikirannya udah maju gitu ya, udah modern gitu, yang menganggap laki-laki dan wanita sederajat. Makanya tadi Toto sempat menyebut masalah emansipasi. Sementara Waria lagi. Maaf. Gue mau bilang Maria jadi Waria. Sementara Maria ini dia itu digambarkan lebih outgoing gitu ya, lebih cerewet, lebih santai gitu. Dan dia tuh, kalau Tuti itu lebih mementingkan logika, kalau si Maria ini lebih ke perasaan gitu. Gitu, cenderung rame. Nah, tokoh yang ketiga yang utama itu adalah Yusuf. Udah bisa ditebak dong. Yusuf ini adalah tokoh laki-laki yang nanti akan jatuh cinta pada salah satu dari mereka. Kita nggak mau sebutin akhir endingnya gimana. Novel ini tuh udah novel klasik. Jadi kita tuh nggak bersalah kalau kasih spoiler. Nggak bersalah ya? Nggak bersalah ya? Iya. Gini, gue mau tanya ke Stephen dulu. Kalau lu, Van, lupakan novel ini. Tapi kalau lu ketemu dengan cewek satu model Tuti yang serius, yang emansipasi banget gitu ya, atau dengan Maria yang selalu outgoing, selalu ceria, selalu pokoknya santai gitu orangnya, lu lebih memilih Tuti apa Maria? Atau begini gampangnya Maria. Deh, kalau pakai bahasa sekarang. Iya. Lu tim Tuti apa tim Maria? Tim Maria. Kenapa? Apa ya? Ini karakter yang mudah untuk disukai ya. Sebenar-benar kita baca gitu ya dari awal gitu ya. Dan benar-benar asik ya karakter si Maria itu. Jadi betul-betul melekat di hati pembaca dari awal gitu. Kalau lu toh tim Tuti apa tim Maria? Gue sebenarnya kalau awal-awal gue lebih ke tim Tuti gitu. Kenapa? Ya dia lebih logis gitu kan. Tapi kan at the end ya gue harus bilang orang juga nggak seperti gitu juga sih. Orang juga punya perasaan. Ya nggak gitu-gitu amat sih kali. Kalau menurut gue gitu. Tapi kalau gue ngomong Tuti sama Maria, gue bilang lu berdua itu cerminan mereka. Jadi kalau Stephen itu jadi Tuti, lu jadi Maria, Ran. Hah? Maksud lo? Lo lebih easy going gitu kan, lebih ini perasaan. Oh, gue Maria. Oke. Lo Maria, kalau Stephen Tuti gitu karena pemikir gitu kan. Kalau gue Yusuf tetap gue cowok kan, gue jadi. Tapi menarik loh, seperti kata Stephen tadi. Bisa ditebak sebetulnya nih laki-laki emang dasar di mana-mana, laki-laki bajingan emang selalu. Stephen tuh mewakili laki-laki yang bajingan. Nah, bisa ditebak dong Yusuf itu kemudian jatuh cintanya kepada siapa gitu, dan tapi akhirnya nanti larinya kemana gitu. Ada yang bilang ini kisah cinta segitiga, walaupun buat gue nggak setuju kalau dibilang kisah cinta segitiga. Iya, beda. Karena segitiga nggak segitiga sih ya. Nggak segitiga sebetulnya. Gitu. Jadi intinya sebetulnya nanti Maria pacaran sama Yusuf, tapi kemudian Tuti yang selalu serius merasa bahwa gue kapan nih punya pacar gitu. Pada akhirnya dia akan terlibat konflik seperti itu karena dia melihat kayaknya kok gue nggak punya pacar juga, sementara ada yang naksir sama dia tapi dia nggak suka gitu loh. Sebenarnya bisa dibilang premisnya sederhana gitu ya. Tetapi yang menarik adalah latar sejarahnya. Nah, salah satu latar sejarah tadi Toto kan sempat nyebut akuarium. Ini menarik nih bagaimana ceritanya mereka jalan-jalan ke akuarium. Ini kisah anak muda zaman dulu yang kalau mau ditarik dengan kisah anak muda zaman sekarang tuh relevan. Kalau dulu tuh sekarang tuh zaman-zaman jalan-jalan ke mall gitu ya. Ini mereka masih jalan-jalan ke akuarium, melihat ikan gitu ya. Tapi ya datangnya tuh naik sepeda. Kalau sekarang mungkin ya minimal lah ya naik Scoopy lah minimal. Scoopy itu apaan? Scoopy itu apa? Astagfirullahaladzim, anak Singapura nggak tahu Scoopy. Van, jelasin Van.
skuter Matic. Nah, gitu. Itu minimal. Kalau enggak ya, yang udah kaya-kaya, yang kalau di level itu ya, mungkin kalau ditarik ke sekarang tuh, yang anak-anak udah naik mobil gitu ya, minimal Honda Brio gitu kan, kurang lebih seperti itu. Ini kenapa nyebut merek semua gue ya? Tapi itu pergaulan mereka. Terus juga yang menarik adalah suasana setting di Batavia di Jakarta zaman dulu yang udah modern gitu. Ada keretanya, ada tram, ada lalu lintasnya. Ya, tapi harus dilihat juga ketika Tuti, Maria naik sepeda misalnya kayak itu, Yusuf, itu sudah dalam konteks remaja zaman dahulu ya, karena gini, dalam konteks zaman dahulu Tuti, Maria maupun Yusuf itu adalah orang, kalau gue boleh bilang kalau dalam konteks sekarang mungkin anak-anak pejabat. Yes. Karena Yusuf sendiri kalau latar belakangnya dia adalah anak seorang pejabat juga kan, Wedana ya, lupa gue. Wedana atau Demang gitu. Ya kayak gitu. Terus karena apa? Karena dia bisa sekolah tinggi sampai sekolah kedokteran. Zaman dulu nggak bisa orang sembarangan sekolah, walaupun punya ini kan. Betul. Tuti dan Maria pun begitu. Tuti seorang guru dan pendidikannya juga tinggi. Maria sendiri kan sekolah juga HBS gitu kan. Itu juga HBS itu setara dengan SMA. Nggak sembarangan orang sampai bisa sekolah SMA gitu. Karena HBS atau Hogerburger School gitu singkatannya, gue nggak tahu. Lu jangan ini dong, jangan mentang-mentang ininya jadi giran ininya jelas, burgernya jelas tadi. Nggak, karena ini mengingatkan gue pada, lu tahu nggak sih, HBS itu mengingatkan gue pada sekolahnya siapa? Mingke, Bumi Manusia. Oh, karena lo dari sananya gitu. Nah, itu. Dan sekolah itu adalah sekolah tinggi yang hanya bisa diikuti oleh orang-orang Belanda, orang-orang Tiongkok atau keluarga bangsawan. Ya, keluarga bangsawan. Yoi. Anak-anak Kemang ini, anak-anak Kemang. Anak-anak Kemang, betul-betul. Yoi. Walaupun mungkin tahun 30-an waktu setting novel ini Kemang dulu masih hutan kali ya. Dibahas. Memang seperti yang Bang Rane bilang, kalau novel ini tuh seperti bisa meng-capture gambaran tahun-tahun itu ya Bang ya, semangat yang menjadi jiwa-jiwa para pemuda-pemudi di saat itu. Dan aku kira itu sebuah pengalaman yang mengasihkan ya, karena kita seperti terlempar ke masa itu. Tapi di satu sisi yang lain tuh ada beberapa ganjalan memang, karena salah satu hal yang aku rasa tuh sang penulis tuh terlalu mendesakkan gagasan dia gitu di dalam novel ini. Gitu. Ini menarik. Kenapa? Banyak orang juga tuh bilang kalau ini terlalu banyak kebetulan di dalamnya. Kayak bisa-bisanya mereka ketemu gitu kan. Setelah ketemu di gedung akuarium, terus ketemu lagi gitu ya, di papasan lagi gitu ya, si Maria dan Yusufnya di depan hotel Des Indes gitu misalnya. Kalau dibilang serba kebetulan, aku rasa ya fine-fine aja mungkin untuk perputaran ceritanya gitu ya. Alur majunya itu dapat gitu. Tapi yang cukup merisaukan itu kayak kita seperti sedang digurui gitu ya. Ini menarik nih. Kenapa lu bilang merasa sedang digurui? Penulis tuh seolah-olah lagi bicara ke pembaca lewat karakter Tuti, lewat karakter Yusuf gitu. Itu yang ini. Misalnya nih ya Bang Rane, di halaman 11 nih, kata orang keramat, kata Yusuf, tahayul gitu kan. Lalu di halaman 12 dibilang gini, tahayul amat dalam membusuk di daging manusia. Lah ini kan kayak sebuah cibiran ke masyarakat Indonesia gitu ya. Tahayul amat dalam membusuk di daging manusia gitu ya. Gue setuju banget sama Stephen gitu. Kalau Stephen bilang terlalu menggurui, iya sih. Karena gini, biasanya kan cerita tuh kalau kita biasa baca cerita kan gini, biarkan tokoh itu berbicara seperti dia gitu. Seperti kalau kita bikin satu tokoh misalnya, atau Tuti atau Maria, ya biarkan dia berbicara seperti layaknya memang Tuti itu pemikir atau Maria itu lebih easy going gitu kan. Dan dari situ kira-kira kita bisa menyimpulkan bahwa Maria dan Tuti adalah seperti ini dan seperti itu. Tapi kalau di sini kalau gue baca dan gue setuju sama Stephen, jadi kita nggak menyimpulkan dari kata-kata atau tingkah laku mereka, tapi dari bahasa hatinya mereka yang ada dalam pikiran mereka yang diutarakan oleh pengarangnya gitu. Oke. Udah nggak maksud gue?
Jadi novel ini kalau menurut gua kalau lu harus mencari benang merahnya kayak gitu sebenarnya nggak susah gitu. Karena udah kayak diceplokin aja gitu. Makanya kalau mungkin dalam bahasa Stephen digurui gitu. Jadi daripada kita mencari Tuti itu seperti apa ya udah gitu. Misalnya apa ya? Cara Tuti berpikir, cara apa ya Maria berpikir itu udah jelas gitu tanpa kita harus kira-kira Tuti sama Maria ngomong itu maksudnya dia apa ya, nggak kayak gitu. Misalnya gini, apakah lu cukup kesulitan untuk mencari tahu bahwa Tuti itu sibuk dengan gerakan emansipasinya? Enggak kan? Dari awal pun lu udah bisa baca, oh Tuti itu begitu ya. Ya kan, mudah kan maksudnya. Jadi nggak terlalu sulit untuk menyimpulkan itu karena memang narasinya sangat jelas gitu. Dan kalau Stephen bilang akhirnya menggurui ya mungkin dengan itu ya gue akhirnya setuju gitu. Tanpa bermaksud untuk setuju dengan Stephen dan Toto, gue cuma mau bilang juga begitu. Tapi so tau banget. Tapi intinya gini sebenarnya buat teman-teman yang mau coba baca ya. Kenapa gue setuju dengan Stephen sama Toto tadi? Karena memang ada beberapa kritik terhadap Sultan Takdir Ali Syabana yang bilang bahwa novel layar terkembang ini emang maksain banget pemikiran si Sultan Takdirnya sendiri gitu loh. Gitu, tanpa mencoba menghaluskannya dalam sebuah cerita gitu. Kan seperti Toto bilang dari awal udah ketahuan nih Tuti ini orangnya begini, Maria orangnya begini, Yusuf orangnya begini udah ketahuan gitu. Tapi ya harus dilihat pula dalam konteks itu yang menurut gua menarik. Makanya kalau ada pendapat seperti itu, mari kita lihat ke Sultan Takdirnya. Sultan Takdir itu kan salah satu penggagas angkatan pujangga baru. Ayo, yang lupa itu pujangga baru apa, pujangga lama apa, buka bukunya lagi. Pasti kalian belajar lah bahasa Indonesia dan sastra gitu ya. Kalau enggak, sedih banget rasanya kalau udah nggak dipelajarin tentang angkatan pujangga baru dan pujangga lama ini. Nah, Sultan Takdir itu selalu percaya bahwa Hindia Belanda, Indonesia zaman dulu gitu. Ini kan sebelum Indonesia merdeka kan ya. Hindia Belanda zaman dulu itu harus mengikuti perkembangan zaman, dan menurut dia satu-satunya cara untuk mengikuti perkembangan zaman adalah lu harus mengadopsi pola pemikiran Eropa. Itu yang gue tangkap dari situ, karena zaman dulu itu kan memang bisa dibilang Indonesia banyak pemikir-pemikir yang masih apa ya, konservatif. Thank you Stephen, masih konservatif gitu ya. Masih belum mutakhir. Nah, masih belum mutakhir. Dan kalau lu lihat rujukan-rujukan ya, yang menarik adalah banyak pertentangan loh. Salah satu yang menarik adalah pertentangan antara Sultan Takdir dengan Ki Hajar Dewantara. Misalnya. Jadi gini, orang Asia tuh dulu lebih mementingkan budi pekerti, tapi tidak memikirkan pola pikir yang modern, yang lebih bebas gitu. Dan ini nggak heran karena kalau lu lihat zaman dulu ini kan settingnya itu kan hanya zaman mulai masuknya pemikiran Barat di kawasan Hindia Belanda atau Indonesia zaman dulu gitu. Jadi ini udah mulai pemikiran soal demokrasi, soal emansipasi. Itu sih menurut pemahaman gue. Jadi makanya di situ memang banyak yang kritik bahwa lu terlalu maksain banget gitu loh. Lu nggak mentingin ceritanya gitu. Iya. Gitu. Nah kalau gue mungkin balik lagi ke novelnya ya Ren ya dan Stephen ya. Gini, sebenarnya kalau masalah pemikiran dia mau memaksakan pemikirannya menurut gue sih wajar-wajar aja gitu kan. Nah yang gue agak ini gue gitu sok tahu ya, gue di ini lagi belagu lu orang Sultan nama sebesar itu. Tapi maksud gue gue nggak mencoba untuk, karena pemikiran tuh sampai sekarang pros and cons juga gitu. Sampai sekarang orang kalau ngomong matematika gitu terus ada kurikulum bilang budi pekerti harus dimasukkan, dan gimana misalnya kurikulum matematika itu masalah benar salah 1 tambah 1 ya 1 gitu, nggak ada urusan sama budi pekerti gitu, misalnya kayak gitu. Tapi itu sampai sekarang pun itu masih mengemuka gitu, jadi nggak zaman dulu. Tapi maksud gue gini, mungkin gue ambil salah satu contoh aja ketika Tuti memberikan pidato. Ingat nggak di sequel yang pertama gitu, Tuti memberikan pidato karena dia masuk ke ketua organisasi atau ketua organisasi apa namanya? Putri Sedar, ya kan? Nah, dia kasih pidato nih, jadi ada percakapan pidatonya apa. Tapi yang menurut gue, dan ini banyak nggak cuma di ini doang gitu ya, di satu contoh ini adalah kenapa gue bilang menggurui, karena di tengah-tengah itu ada satu paragraf dia menjelaskan gitu. Misalnya gini, lagi pidato kemudian ada paragraf, ini narasinya Sultan Takdir Ali Syabana, bukan isi pidatonya. Jadi dia bilang gini, tiap-tiap perkataan yang diucapkan dengan penuh kegembiraan, penuh semangat itu meresap kepada segala yang hadir.
Tuti telah terkenal seorang pendekar yang pandai memilih kata, yang dapat mengucapkan kata-katanya dengan kegembiraan seluruh hatinya, sehingga tertarik dan terhanyut segala orang yang mendengarkan. Gue potong sampai di situ aja ya. Tapi maksud gue tuh adalah, instead of lu itu nulis bagaimana dia berpidato dan biarkan orang terkesima gitu kan, dia itu nulisin narasinya di sini gitu. Udah nggak maksudnya? Jadi itu yang menurut gue itu menggurui. Lu kan berarti Tuti lagi pidato ya. Ya dia pidato sih, dibikin berapi-api gitu. Tapi tiap-tiap perkataan yang diucapkan dengan penuh kegembiraan meresap kepada segala yang hadir. Nah itu ya kalau menurut gue, lu kenapa nggak bikin setting yang orang akhirnya, oh iya ya benar Tuti itu ternyata begini ya. Kan jadi kita ngambil kesimpulan, oh ternyata meresap. Bener nggak maksud gue? Iya. Itu yang menurut gue. Yoi. Sekarang tuh gue jadi inget ada game ketika lu storytelling ya. So not tell. Ingat gak lo? Iya. Tunjukkan, jangan beritahu gitu. Ya tunjukkan dong kalau Tuti emang orator yang ulung, ya tunjukkan dong di cerita lo gitu. Oke. Tapi gue nggak tahu ya, karena mungkin kita harus baca lagi novel, jangan novel klasik, gayanya mungkin begini gitu. Mungkin gaya dulu itu, gaya tulisan seperti ini tuh dulu menarik gitu loh. Iya betul. Yang mau aku tambahin di dalam penelusuran kita nih, meskipun di satu sisi seperti sedang menjelaskan dengan segamblangnya gitu ya, tapi kata-kata pilihan katanya tuh necis gitu ya. Necis. Gue demen deh Mas Steven deh. Ngomongnya eng, sekarang necis gitu. Necis. Iya, dan itu yang bikin kayak perjalanan membaca saya itu jadi benar-benar apa ya, kayak oke, meskipun ada hal di sana sini tapi tetap menarik untuk diikuti sampai selesai gitu, Bang Rane, Mas Toto. Iya, betul. Nih gue potong sedikit, Van ya. Gue ada yang mau gue tanyain ke lo, tapi satu hal lagi yang juga menarik dari novel ini, teman-teman ya, Layar Terkembang ini adalah lu harus baca penggunaan kata-katanya, karena ini ada yang kritik, wah ini terlalu Melayu. Wah salah lo. Salah. Gitu ya. Yoi, karena dulu bahasa Melayu, bahasa Indonesia itu kan bisa dibilang berdekatan, dan Sultan Takdir Ali Syahbana salah satu orang yang sangat mementingkan bahasa Indonesia ketika itu. Dan ya walaupun memang ada bahasa-bahasa yang kesannya Melayu, tapi ternyata adalah bahasa Indonesia. Itu kalau menurut gue. Nah, kita udah mulai nyebrang ke soal yang juga tidak kalah menarik dari novel ini, yaitu kata-katanya atau pemilihan gaya bahasanya. Apa yang menarik buat lo misalnya, Van? Apa ya? Misalnya seperti ini. Saya benci benar kepada perempuan yang bangun tinggi hari. Dalam libur apa salahnya? Apa salahnya? Salah benar? Tidak. Tetapi siapa saja akan mengatakan bahwa bangun dan menyelesaikan diri pagi-pagi lebih baik. Mungkin itu salah satu. Dan narasinya tuh padat. Tapi karena penggunaan kata-katanya yang tidak menjemukan untuk kita baca, jadi santai aja gitu. Kita nikmati roman ini. Dan satu hal juga mungkin kita nggak perlu baca halaman paling belakangnya kali ya. Kalau misalnya memang baca buku digitalnya nggak perlu baca blurbnya gitu. Sinopsis paling belakang di buku ini. Oke, sinopsis ya. Itu di skip aja gitu ya, biar lebih enak. Soalnya aku udah baca hampir beberapa bab gitu, terus lihat bagian paling belakangnya nih, kira-kira iklan bukunya itu dalam tanda kutip apa ya? Aduh, tahu deh, jadi seperti premisnya tuh langsung tahu. Tangkap gitu. Tapi menarik ya ngomong percakapan. Misalnya sesuatu yang sederhana aja deh, kayak misalnya contoh ya percakapannya, misalnya tentang yang dia pengen makan, gue cari. Oke. Beberapa lama antaranya ia kembali dan kepada Tuti katanya, Tuti, nasi tak ada lagi. Suruh sajalah Juhro memasak lagi, jawab Tuti. Tapi Yusuf segera menyela berkata, janganlah berpayah serupa itu benar. Masakan akan masak lagi. Sekarang sudah dekat pukul 9 ini, sudahlah. Jadi harus dibuat konteksnya. Jadi gue kadang-kadang kalau gini ya, kita kalau baca novel klasik gitu ya, gue pernah baca satu, gue lupa siapa yang nulis ya. Lu jangan bilang novel klasik itu juga klasik di zamannya lo gitu. Maksudnya pada saat itu dia jadi novel kontemporer. Maaf ya. Gue cuma perumpamaan aja. Ketika lu baca buku ini, sama nggak ketika lu baca novelnya Dylan? Sama menurut gue.
Nah itu dia masalahnya. Gue bukan berusaha merendahkan Sultan Tadi Sabana atau membuat novel Dylan lebih rendah dari ini ya. Maksud gue Sultan Tadi di saat itu ya mungkin populernya gitu. Maksudnya sastra kontemporer lah gitu. Iya. Jadi klasik ketika dibaca terus. Dylan juga suatu saat akan jadi sastra klasik juga gitu kan. Bener, Ya mungkin 20-30 tahun ke depan gitu orang baca Dylan mungkin sama seperti kita sekarang baca Sultan Tadi Sabana ya. Iya gitu. Iya kan? Apaan Ini bahasanya sih? aneh banget sih, apa sih gitu loh. Seperti kalau ngomong NHD ini tahun 70-an, emangnya dia udah pikir bahwa pada saat dia bikin novel itu terus gue bakal dibahas nih di grup-grup SMA? Enggak juga. Makanya teman-teman sekarang ya, terutama yang generasi-generasi yang mudanya sama kayak gue sama Toto gitu ya, JL so muda. Ketika mau membaca layar terkembang ini, karena banyak banget ya, gue sempet googling gitu, banyak banget yang langsung komplain soal bahasanya terlalu Melayu, susah dipahamin. Lu harus lihat konteksnya dulu gitu loh. Justru menarik gitu loh ketika lu melihat, oh zaman dulu tuh anak-anak mudanya bahasanya begini. Dan jangan lupa layar terkembang ini adalah novel yang lumayan menggemparkan zaman dulu karena pola zaman dulu itu ya ketika terbit di tahun 30-an karena apa? Pola pemikirannya itu nggak wajar untuk zaman dulu gitu. Yang sekarang ini udah modern banget. Anak-anaknya udah modern, terdidik gitu kan, anak orang kaya. Mungkin kayak lu nonton atau baca novel-novel sekarang yang settingnya adalah anak-anak orang kaya gitu yang nongkrongnya di mall terus gitu loh. Betul. Iya kan? Sementara kalau misalnya lu bandingkan dengan misalnya Bumi Manusia. Nah, Pram itu ngarang Bumi Manusia tahun berapa? Tunggu. Bumi Manusia itu sebentar, gue sempet catat kok itu. Oke, Bumi Manusia itu settingnya tahun awal 1918-an. 1918-an. Settingnya ya. Dia ngarang tahun berapa? Kan udah kesini dong, udah 60-an ya waktu. Iya. Iya kan? Nah, beda. Makanya gue menikmati novel klasik itu ketika dia mengarang di zamannya. Jadi jadi lama. Pram dengan segala apresiasinya dia mengarang, dia mencoba flashback. Dia kan tidak ada di saat itu gitu. Mudah nggak maksud gue? Iya. Jadi dibandingkan Sultan Tadi Sabana, lu bayangin ketika lu baca novel-novel klasik apapun yang menggambarkan di tahun itu gitu, dibanding lu bikin novel sejarah gitu, pasti beda. Tapi Pram itu bagus banget kan mempelajari sejarah setting-setting tahun 1918, 1920-an gitu kan. Beda dengan Sultan Takdir yang memang hidup di zaman itu. Nah itu dia. Nah, jadi gue tuh kadang-kadang mungkin buat teman-teman juga ya, kalau gue membaca kayak gini, kalau yang gue menempatkan diri gue sebagai pembaca novel awam gitu ya, atau fiksi ya awam gitu, gue membaca novel klasik menempatkan diri gue, kira-kira gue ngebayangin gimana ya saat itu ya gitu. Jadi gue nggak bisa ngebayangin, lah ngapain dia jalan-jalan ke pasar ikan, tadi gue bilang gitu. Enggak, lo dalam konteksnya lo harus lihat konteksnya. Jadi justru kalau menurut gue lucu, orang-orang zaman dulu tuh kalau pacaran begitu ya, orang-orang zaman dulu kalau kencan tuh ya cuma jalan begitu doang ya gitu kan. Itu kan sama aja lu jalan sekarang di PIM gitu kan. Jalan juga ke mall gitu. Ya zaman dulu cuma begitu. Tapi kan asiknya begitu malah. Iya kan? Kalau konteks perilakunya sih sama kalau sama. Bahkan nih ada satu yang menarik. Misalnya nih adegan percintaannya gitu ya. Menarik loh melihat konteks zaman dulu. Misalnya nih ya gue kutipin ya bacaannya ya. Ini adegan ketika Maria sama Yusuf lagi jalan-jalan gitu kan. Terus dia bilang, Maria, tahukah engkau saya cinta kepadamu. Terus digambarkan oleh Sultan Takdir, dia bilang gini, badan Maria melemah jatuh ke tangan Yusuf dan seraya menengadah dengan pandangan penyerahan. Coba bahasanya ya. Keluar dari mulutnya bisik lesu hampir-hampir tiada kedengaran. Itu deskriptif banget loh. Bisik lesu hampir-hampir tiada kedengaran. Lama benar engkau menyuruh saya menanti kata-katamu itu. Waduh. Terus ada adegan gini. Tak dapat lagi ia meneruskan ucapannya sebab Yusuf menutupkan bibirnya ke atas bibir Maria. Dan dalam curahan cinta pertama yang menggemetarkan badan mereka yang muda remaja itu, menjauh mengaburlah keinsyafan akan tempat dan waktu. Keren buat gue sih. Ini adegan percintaannya loh, ada adegan ciumannya loh di sini. Jangan lupa. Tuh kan, kalau teman-teman dia, kalau Rane emang paling cepet kan kalau nemuin yang kayak gitu-gitu. Wah, anjir. Kurang ajar loh. Kalau gue ada beberapa yang gue ada satu kata sebenarnya gak penting sih. Gue nenek gue karena gue dulu suka nenek gue bilang kata ini gitu dan gue jadi keinget sama almarhum eyang gue gitu kan. Tahu gak? Maria sudah 2 hari tinggal di CBZ. CBZ ki apa ya?
Nah, lu nggak tahu kan? Hah? Gue tahu di CBZ itu RSCM kan? Oke. Lu kan nggak tahu gitu kan? Nenek gue bilang, oh kalau dulu zaman dulu udah ada sebutannya, zaman gue main udah RSCM, cuman nenek gue selalu bilang ke inilah dirawat di CBZ. CBZ mana sih yang itu loh yang di Salemba? Oh, Karoles. Bukan yang itu. Oh, RSCM. RSCM. Oke. Nah itu gue jadi ingat nenek gue, oh iya. Nah mungkin banyak teman-teman atau RSCBZ itu mana seakan-akan mungkin rumah sakit ini tuh rekaan gitu, karena Central Bulgezek Ziekenhuis gitu ya dalam bahasa Belanda. Tapi kalau itu pasti RSCM ini. Keren nih. Tolong ya teman-teman kalau misalnya gue salah ya, tapi setahu gue ini RSCM. CBZ itu RSCM. Dan kalau lo yang lagi denger ini suka sejarah, lo akan suka ini karena lu mungkin bisa lebih mengapresiasi ya, kayak misalnya jalan-jalan di Jakarta, suasana di Jakarta tahun itu ada disebut di situ Harmoni, ada disebut Molenvliet West. Molenvliet itu kalau nggak salah di daerah-daerah Glodok deh kalau gua nggak salah ya. Lagi-lagi minta maaf kalau salah gitu ya. Betul. Tempat-tempat nongkrongnya gitu loh, makanan-makanannya. Dan gua baru tahu justru yang namanya kue kastengel itu dari tahun 30-an udah ada gitu loh. Oh iya, betul. Iya kan? Dan kastengel itu dari bahasa Belanda kan? Tuh, di sini tuh ada tuh. Gue juga bilang, wah toples isi kastengel. Nah itu kan menarik gitu ya, misalnya kayak gitu. Terus di sini juga digambarkan Maria akhirnya kena penyakit tuberkulosis ya, TBC gitu kan. Terus harus dirawat di sanatorium. Dan sanatoriumnya itu adalah zaman dulu kita juga belajar ya gitu. Kalau zaman sekarang nggak relevan, lu bilang, ngapain ditaruh di puncak? Puncak kan juga udah rame sekarang. Tapi zaman dulu tuh relevan bahwa orang-orang dengan penyakit saluran pernapasan harus ada di lingkungan yang udaranya bagus, udaranya dingin segar. gitu kan. Kalau nggak salah sanatorium itu masih ada deh kayaknya di masih puncak. Ada. Tapi kan kalau lu bilang, oh masa sih puncak udah selama itu, mana iya gitu. Lu harus lihat dalam konteks jalan itu gitu. Dan lu kebayang gak sih puncak dulu dingin banget kali ya tahun 30-an ya? Iya bener dingin banget lah, zaman gue SD aja kesono kayaknya dingin gitu. Iya apalagi. Nah kalau balik ke Steven, yang paling berkesan dari cerita-cerita di sini apa, Van? Dalam konteks kehidupan zaman dulunya ya, Van ya? Selain percintaannya mereka yang tar dulu, Steven juga ngomongin percintaan tuh. Iya, tapi udah, lanjut Van. Yang apa ya? Yang menarik apa ya? Banyak pergaulan lika-liku yang dihadirkan di sini. Kayak ini, aku mau tahu kalau Bang Rane sama Mas Toto bisa menggambarkan alamat rumahnya mereka nggak sih? Itu di mana gitu ya? Dan apakah benar-benar alamat dan rute sehari-hari mereka tuh bisa digambarin di benak kalian nggak sih? Wah, kalau itu gue nggak sampai sebegitunya sih, Van. Gue nggak sampai kalau gue kayak gitu. Kalau gue nggak setua itu sih, Van. Nggak susah itu. Terus maksud lu gimana? Terus. Iya, karena apa ya, kayak yang aku nikmatin tuh kayak setting tempatnya gitu ya, kayak air terjun Dago gitu ya, yang oke, liburan terus ininya kesana ke situ gitu. Kalau yang mencoba gue cari sih, Van, kalau yang misalnya gini rumah sakit di Pacet kayak gitu-gitu gue udah nggak ini. Tapi mungkin yang pertama kali akhirnya gue buka ketika ini akhirnya gue sempat berhenti dan akhirnya nyari itu seperti tadi Rane bilang ya, misalnya kayak tentang rutenya si Tutil Maria yang gini, diambilnya sepedanya dan sebab tiada usah tergesa-gesa ia menuju ke arah Molenvliet, Berensdestland, dan dalam hatinya dia berharap akan bersua dengan Maria, hendak pergi ke sekolah di Molenvliet West. Ia berbelok kiri ke Harmoni, gitu kan. Sementara itu dari mulutnya tak henti-hentinya berkepul asap sigaretnya. Oh ini si Yusuf ya. Kemudian dia tiba di Hotel Des Indes. Tuh gue coba audisi, karena kayak gitu masih bisa ditelusurin sih, Van. Gue tertarik dengan istilah Molenvliet. Molenvliet itu, ini gue baru cek, ternyata itu daerah di sepanjang Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Oh iya, betul. Dan kalau disebut tadi apa namanya sanatorium tempat Maria dirawat waktu dia sakit TBC di puncak itu, sekarang masih ada, namanya Rumah Sakit Paru Dr. Gunawan Partowidigdo. Oh masih ada, itu yang di puncak itu ya? Yang di puncak gitu. Dan gedungnya tuh masih gedung-gedung model lama gitu. Terus apa lagi, Van, yang menarik buat lo, Van? Itu aja, bagaimana
penulis bisa menghadirkan citra seperti yang ketika Maria dirawat di masa-masa terakhirnya. Aku tuh membayangkan seindah apa ya waktu itu ketika Maria ada di sana gitu ya, di waktu-waktu itu. Lokasinya ya, bukan Marianya. Lokasinya, iya. Marianya udah mau menjelang ajal. Jadi ngebocorin gue. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Bang Rani, Mas Toto, berarti bisa dibilang lokasi-lokasi setting di roman ini tuh mungkin udah menjadi apa ya, tempat yang pernah dikunjungin STA gitu ya? Gua rasa begitu, walaupun STA kan aslinya bukan orang Jakarta kan, bukan orang Batavia. Iya, betul. Dia dari daerah kan sebetulnya kan, Sultan Takdir Ali Syahbana itu. Tapi ya memang banyak yang bilang bahwa ini Sultan Takdir banget gitu loh, kalau gue yang baca rujukan-rujukannya ya, karena misalnya ada yang bilang gini, tokoh Tuti itu sebenarnya Sultan Takdir Ali Syahbana. Loh, udah maksudnya? Jadi pola pemikiran Sultan Takdir Ali Syahbana itu dia tuangin ke Tuti. Keteplek gitu ya? Keteplek banget gitu. Iya, keteplek. Tapi emang beberapa gue baca begitu ya. Jadi memang itu adalah pola pemikiran yang menurut Sultan Takdir Ali Syahbana itu memang harusnya begitu gitu. Harusnya begitu. Perempuan itu harusnya begitu gitu. Karena dia ngotot bahwa kita tuh udah terlalu banyak lebih mikirin budi pekerti lah, ramah tamah segala macam. Budaya Asia banget gitu loh. Padahal harusnya udah saatnya kita berpikiran gaya orang barat, karena itu membuat Indonesia itu akan lebih maju walaupun dulu belum disebut Indonesia. Dan ini mengingatkan gue sama sosok Lee Kuan Yew yang udah di zaman modern, bapak pendirinya Singapura itu selalu berpikiran bahwa kita itu akan terus ketinggalan kalau kita tidak beradaptasi dengan dunia barat. Makanya Lee Kuan Yew selalu bilang temuan paling hebat di abad ini, di tahun 2000-an ini adalah AC. Karena AC itu membuat orang Asia udaranya jadi seperti di luar negeri. Karena menurut dia udara di Inggris misalnya, tempat dia belajar di Oxford sana, itu dingin sehingga membuat orang sana itu lebih nyaman gitu, dan lebih bisa berpikir dengan lebih jernih. Itu menurut penafsirannya Lee Kuan Yew gitu. Nah, AC itu katanya membuat kita jadi setara dengan orang barat. Itu udah di zaman modern loh gitu ya, sampai ada yang berpikiran seperti itu gitu loh. Jadi bukan hal yang baru ketika Sultan Takdir tahun 1930-an ngomong kayak gitu. Terus kembali lagi ke kata-katanya tadi, ini kita udah menjelang akhir ya. Nanti gue akan minta juga pendapat masing-masing closing statement-nya. Closing statement ya, seminar. Tapi ada satu, gue bilang tadi kayaknya lucu nih kalau bisanya ada ya yang iseng menuangkan gaya tulisan ini menjadi sesuatu gaya modern anak-anak sekarang. Karena rasanya nggak akan berbeda jauh dari budaya. Misalnya ada kalimat waktu Maria diantar sama Yusuf ke sekolah gitu kan, terus teman-temannya ngeliat, terus dia bilang, kata temannya, kata seorang dari mereka sambil melihat kepada Maria dengan senyum jenaka, dan seraya melihat kepada teman-teman yang lain, katanya, Maria sekarang tiada datang sendiri lagi ke sekolah. Lihatlah ke jalan besar itu, siapa yang bersepeda itu Maria? Gue mikirin gini loh, kalau ditulis dalam novel sekarang mungkin dia akan bilang gini, yang udah gak datang sendiri. Maksudnya bukan bermaksud untuk memodernkan, tapi lu ngebayang gak sih kalau lu baca ini, lu bisa menarik garis itu gitu loh, bahwa orang dulu tuh dulu ngomongnya begini ya, mungkin zaman sekarang ngomongnya begini gitu loh. Nah itu dia. Nah itu yang gua nggak ngerti, apakah bahasa keseharian zaman dulu sih seperti itu. Gua punya feeling seperti itu karena bahasa Indonesia atau dalam bahasa Melayu belum banyak terkontaminasi dengan yang lain-lain gitu di tahun segitu ya. Contoh paling bagus, kalau zaman sekarang misalnya lu manggil teman perempuan lu apa? Mungkin mbak atau kakak gitu kan ya. Kalau zaman dulu tuh manggilnya zes. Ses, bukan zes ya, ses. Ditulisnya ZUS gitu loh. Itu kan dari bahasa Belanda. Sementara kalau ke laki-laki lu manggilnya tuan. Iya betul. Tuan itu bukan gitu. Kalau zaman sekarang mungkin tuan dianggapnya wah ini anu banget nih. Waktu zaman si Pitung manggil Demang Belanda gitu. Tuan gitu kan. Padahal mungkin dulu sebutan sopan itu untuk memanggil laki-laki gitu ya. Itu beberapa contohnya. Jadi memang harus ngelihat konteksnya dan selain juga melihat ceritanya gitu. Kita udah menjelang di akhir, mungkin
masing-masing kita akan minta kesan-kesan lo dalam artian gini. Kalau lo mau ngajak orang untuk baca Layar Terkembang ini, apa yang menurut lo paling berkesan gitu? Gue mau mulai dulu deh. Kalau buat gue, dari sekian banyak yang menarik yang gue temuin di sini, gue justru lebih menarik melihat pola pemikiran orang-orang dulu gitu, yang zaman dulu itu udah dianggap mau modern gitu loh. Sultan Takdir Ali Syahbana itu kan bisa dibilang bapak sastra modern, istilah dalam tanda kutip gitu. Misalnya dan satu yang paling menarik buat gue adalah pemikirannya soal agama. Misalnya ketika lagi nongkrong nih si Yusuf, Maria sama Tuti lagi nongkrong di rumahnya gitu, terus azan maghrib, terus dia bilang, Maria nanya ke Yusuf, sembayang juga kah Tuan gitu kan. Maksudnya kan kalau bahasa Indonesia, lu sholat nggak gitu kan, kurang lebih gitu kan. Terus dia bilang apa? Ada kutipan di sini, agama itu pekerjaan orang yang telah pensiun. Saya pun menanti saya pensiun dulu baru sembayang gitu. Itu udah dianggap pemikiran modern zaman dulu gitu. Yang walaupun itu belum tentu akan jadi sangat-sangat kontroversial gitu kan ya kalau bicara soal agama. Tapi buat gue cuma tertarik. Zaman dulu aja udah ada yang berpikiran seperti ini, apalagi zaman sekarang yang udah ngomong kayak begini bisa rusuh gitu loh. Apa sih? Ya ada kutipan-kutipan seperti itu, dan itu banyak pola-pola pemikiran zaman dulu yang sebenarnya sekarang juga udah ada gitu. Itu yang menurut gue teman-teman yang baca ini patut untuk ngelihat itu gitu loh. Jadi selain menikmati ceritanya yang juga ada kok ceritanya, tolong dilihat juga pola-pola pemikiran zaman dulu yang ini ternyata udah nggak jadul loh. Ini zaman dulu tahun 30-an ini udah modern loh, karena sekarang ada yang berpikir seperti itu gitu. Itu menurut gue. Kalau menurut lu, Van? Layar Terkembang ini adalah roman yang sederhana dan nyaman untuk kamu baca kalau kamu pengen tahu khasana novel-novel klasik Indonesia gitu ya, terbitan Balai Pustaka. Memang ada berbagai hal yang akan kamu ketahui di situ, tapi nikmati aja dan berikan kesempatan novel ini menggugah perasaan, menggugah pemikiran kamu. Mantap, Stephen. Jangan mantap doang lo. Lo gimana? Nah, kalau gue gini, balik lagi tadi seperti gue bilang, gue menikmati novel yang klasik, tapi bukan novel yang sifatnya historical, yang flashback. Jadi novel itu menjadi historical atau menjadi klasik karena memang ditulis di zamannya dan akhirnya kita melihat lagi ke belakang dengan novel itu kan, gitu kan. Jadi bukan novel seperti sekarang novel baru, tapi histori tentang Majapahit itu. Syukur kalau ada novel tentang Majapahit yang ditulis di zamannya Majapahit gitu, keren banget gitu kan. Nah, gue sih maunya kayak gitu. Jadi itu bener-bener kan, gitu kan. Mungkin ya babat tanah Jawa atau apa, kalau ya terserah sih dibaca mungkin akan jadi konteks. Nah, konteks gue adalah, gue cuma bisa bilang gini, kalau gue menikmati karena itu mencerminkan satu hal sebenarnya. Kalau Rani bilang zaman dulu ada, zaman sekarang ada. Manusia itu tidak berubah ternyata dari zaman ke zaman. Tabiat aslinya itu sama. Alat bisa jadi berbeda, tapi tabiat asli manusia itu ternyata nggak bisa berubah. Manusia itu produk kebiasaan, dan kebiasaan itu ternyata nggak berubah. Ya mungkin ini ada pesimis, ada optimis ya. Manusia suka perang dari dulu suka perang. Manusia suka bercinta dari dulu manusia suka bercinta. Cuma masalah alatnya aja beda. Makanya menarik ketika lo bilang si Maria sama si Yusuf pacaran. Ya zaman sekarang juga orang pacaran, zaman dulu pacaran. Pacaran dulu pakai sepeda, sekarang pakai mobil. Apa bedanya gitu? Cuma masalah itu aja kan gitu. Dan orang berusaha berpikir modern, konten berpikir modernnya mungkin berbeda gitu. Tapi keinginan untuk berpikir modern kan sama. Kenapa kita ingin banget ngangkat novel-novel klasik seperti Layar Terkembang ini juga, selain karena ya memang perlulah kita juga tahu. Dan selain kita nggak ada bahan juga, enggak gitu ya? Dan karena nggak ada penerbit juga yang ngajakin ngulas novel-novel baru. Alah, terus tapi kita juga pengen ngajak teman-teman untuk melihat ya seperti yang dibilang Toto tadi. Ada konteks yang menarik yang sebenarnya kita mau pelajari. Gue jujur bilang bahwa gue dulu dengan terpaksa meresensi novel-novel karena tugas sekolah. Tapi ada loh novel-novel yang akhirnya kepincut dan gue bisa ingat sampai sekarang gitu ya. Contohnya ya N.H. Dini pada Sebuah Lorong di Kotaku atau Labarka, atau misalnya novelnya Hamka. Kayak gua Nafis, Robohnya Surau Kami gitu. Robohnya Surau Kami atau Ismail Marahimin dan Perang Pun Usai, itu ternyata menempel. Jadi ya enjoy lah. Syukur-syukur bisa dapat nilai. Gua nggak tahu ya, anak sekarang masih dapat pelajaran sastra dan tugas baca novel klasik nggak sih?
Jangan-jangan novel klasik anak-anak sekarang tuh kayak Lupus gitu kali ya? Enggak ya? Kita kan nggak tahu Harry Potter suatu saat juga akan jadi klasik. Akan jadi klasik. Dan saat itu mungkin akan ada catatan yang bilang bahwa wah itu dulu pengasuh kepo buku ada satu tuh yang nggak pernah baca Harry Potter gitu. Iya bener-bener. Tapi menarik. Dan apa namanya ya, kita juga pengen masukan dari teman-teman apakah kalian suka kalau kita ngulas novel-novel klasik seperti ini, dan novel klasik apa yang kalian ingin kita ulas. Perlu diulas gitu. Kalau memang kita bisa dapatkan novelnya, kenapa tidak? Ya nggak, Van? Atau gini Bang Rane, Mas Toto, mungkin kalau misalnya teman-teman mau sekalian nih ikut menggibain novel-novel klasik langsung sama kita. Boleh banget ya. Boleh banget. Boleh banget. Atau kalian mau ikutan baca kepo buku tapi juga mau ikut mengulas novel-novel klasik juga boleh banget. Boleh banget. Dan itu nggak selalu harus Indonesia ya. Novel klasik itu banyak loh dari yang bahasa Inggris atau apa gitu. Itu silakan gitu. Gitu. Oke. Mudah-mudahan ini cukup seru dan kita ketemu di episode kepo buku lainnya. Gua Rane Hafid dari Tangerang Selatan. Gak kompak nih, udah kelamaan gak rekaman. Lu kan gue nunggu Steven. Oh iya, Steven dulu. Steven nunggu gua. Iya, gue ulang. Gua Rane Hafid dari Tangerang Selatan. Steven di Ambon. Dan saya Hertoto dari Singapura. Akhirnya Sus Maria dan Sus Tuti mengakrabkan kembali kepo buku setelah hiatus beberapa jenak ya. Asik. Nah, kita kan udah selesai rekamannya. Kenapa masih dibahas lagi? Tahu, masih dibahas lagi ya wes. Thank you.